Coba tengok iklan sakit kepala. Semua obat sakit kepala itu bintang iklannya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Dan semua hantu itu perempuan. Sundel bolong perempuan, Nyi Blorong perempuan, mak lampir perempuan, suster ngesot perempuan. Cobalah panggil anak-anak, tanya, coba nak, cemana bunyi hantu? Kiki. Itu ketawa laki-laki apa perempuan? Tadi malam di Tanjung Jabung Barat, saya dikasih makan ciput. Saya tanya Pak Bupati, gimana cara makannya Pak? Pakai tusuk gigi, dicucuk. Sebetulnya saya tahu, pura-pura nanya aja. Waktu mencucuk ciput itu pakai tusuk gigi, terbayang macam mana emak dulu menyusukkan satu-satu, meletakkan di piring, pinggir piring. Begitulah kasih sayang ibu. Sekarang ibu-ibu tidak meninggalkan kenangan pada anaknya, karena dia berangkat pagi, anaknya sedang tidur, dia pulang malam, anaknya sudah tidur. Anak lebih banyak dibesarkan oleh pembantu, babysitter. Maka berubahlah pepatah, surga di bawah kaki babysitter. Ibu hari Ahad, hari libur mau menyambut anak. Anak pulang liburan dibawa bapak, ibu menunggu di depan pintu, tapi anak bukan memeluk ibu, malah memeluk pembantu. Yang dikhawatirkan suatu saat bukan cuma anaknya yang memeluk pembantu, suami pun memeluk. Ada apa dengan ibu? Ada apa dengan bapak? Kalau bapak kencing berdiri, maka anak kencing maraton. Ini anak-anak ini menengok kita. Ibu tak bisa mengatakan pakai tudung labu, pakai baju panjang, pakai baju kurung. Ditengoknya emaknya pakai baju you can see. You kamu can bisa si menengok. You can see kau bisa menengok ketiak aku. Belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema pengajian kita sore ini adalah tidak ada tema. Hah? Tadi Pak Ketua Panitia mengatakan bahwa kami merasa Ustadz Abdul Somad sangat litak. Kata dia karena desa ini jauh. Perasaan saya tadi naik mobil, begitu buka mata sampai. Begitulah hebatnya doa dari jamaah ini. Cuman rasa ada begoyang sedikit. Sampai kemari peci pun diganti menjadi tanjak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Nah, suatu negeri itu baik kalau ada 5 unsur yang baik. Apakah kampung kita ini baik? Kalau 5 ini baik. Kalau yang 5 ini baik, insya Allah kampung kita baik. Tapi kalau yang 5 ini tidak baik, insya Allah kita robah menjadi baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa dia yang 5 ini? Yang pertama adalah orang yang punya telunjuk, yang dengan telunjuknya dia bisa merubah dengan tunjuk. Ditunjuknya jalan berlobang jadi aspal. Nah, ini mesti baik. Ditunjuknya orang main judi, langsung masuk kantor polisi. Nah, ini yang punya telunjuk ini, mudah-mudahan mereka ini orangnya tegas, bertakwa dan istiqomah insyaallah. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Islam Melayu Jambi.
Kita sudah ikut bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kita tidak lagi punya Sultan Melayu. Kita punya presiden yang diangkat dengan demokrasi. Bupati, gubernur, wali kota juga dipilih dengan cara demokrasi. Camat tidak. Camat diangkat oleh bupati. Sedangkan kades itu juga dipilih dengan cara demokrasi. Sampai yang paling bawah RT pun dipilih. Makanya kalau ada kepala daerah yang jahat, itu yang memilihnya juga perampok. Karena mereka bisa duduk berkuasa karena kita yang memilihnya. Betul? Oh, rasa-rasa kampanye pula. Kama yuwalla alaikum, sebagaimana kamu memilih mereka, begitulah cerminan pemimpin kamu. Kenapa? Peminum khamar, pejudi, pezina, perampok, penjahat tidak mungkin memilih orang baik. Orang jahat hanya akan memilih orang jahat. Maka orang-orang baik itu dipilih oleh rakyat yang baik. Insya Allah inilah calon pemimpin kita masa depan. Anak siapa ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disuruh Allah kita taati, yang punya telunjuk ini. Ati Allah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur Rasul, taatlah kepada Rasulullah, wa ulil amri, uli orang, amri urusan, orang yang punya urusan dengan jari telunjuknya dia bisa menunjuk. Ini Ustadz Somad? Bukan. Saya kalau saya tunjuk jalan berlobang, bertambah lobangnya. Ada orang-orang yang memang punya telunjuk, ditunjuknya sawit, naik harga sawit. Ditunjuknya pupuk, turun harga pupuk. Ditunjuknya kelapa, naik harga kelapa. Kenapa Ustadz tiba-tiba ingat sawit dan kelapa? Inilah desa kita yang luar biasa, hijau, cantik, indah. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan berkahnya, insya Allah. Selama ini tanah lapang ini dipakai orang main bola, tapi petang ini dipakai untuk berzikir dan berdoa. Dari mana Ustaz tahu ini tanah lapang? Tiang gawangnya masih ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mulai pemimpin kita dari mulai kades, kadus, lurah, camat, bupati, gubernur, wali kota, presiden, semuanya adil dan amanah. Dalam tradisi Melayu dikatakan, raja yang taat kepada Allah, raja dipatuhi. Tapi kalau raja yang zalim, raja disanggah. Itulah keberanian orang. Ini disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhawunna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum 'iqaban. Dikhawatirkan kalau kamu diam melihat kemungkaran, dikhawatirkan Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu turun, summa tad'u lahu, lalu kamu berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ibu doanya makbul, tapi doa ibu cuma satu. Seandainya ibu doanya diterima Allah, tapi doanya cuma satu. Jangan minta doa dapat suami yang soleh, karena ibu tidak mau berbagi dengan orang lain. Ibu mau berbagi dengan orang lain? Dengar tuh Pak. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Kalau bapak dengan ibu minta kades yang adil, satu desa dapat rahmatnya. Minta camat yang adil, satu kecamatan dapat barokahnya. Minta gubernur yang adil, satu Jambi dapat kebaikannya. Minta presiden yang adil, satu Indonesia mendapatkan rahmat dan dunia akhirat kita bahagia sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang pertama. Mudah-mudahan kades, camat, bupati
gubernur, presiden yang punya telunjuk ini semuanya mereka baik-baik insya Allah. Amin. Berikutnya yang kedua, yang selalu mendampingi yang punya telunjuk. Dia letaknya di tengah, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Dia yang paling tinggi, dihormati dan dimuliakan. Dia suluh di tengah gelap, ditinggikan seranting, didulukan selangkah. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Dan dia disebut pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau berada dalam gelap, mau tahu arah, tengok ke atas, nampak bintang menunjukkan arah, itulah dia bintang utara. Hari ini kita tengok ke atas, datang rasa cemas. Kenapa? Hujan lebat. Orang di tempat lain sholat istisqa minta hujan. Sekarang provinsi Sumatera ini titik api dari Aceh sampai Lampung menyala abangku. Sekarang orang berkumpul di tanah lapang minta hujan. Ditabur 2 ton garam di atas pakai helikopter, pesawat supaya turun hujan, memadamkan titik api. Di desa kita tidak minta hujan, datang hujan. Kurang hebat apa lagi? Maksud saya kalau memang betul-betul turun, mandi hujan kita sama-sama. Kalau Bapak Ibu pulang, saya tetap juga tausiah selama kamera masih menyala. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa Ibu Lala. Saya tetap tausiah selama kamera masih menyala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu, mana mungkin menyala, kena hujan matilah. Ini ulama. Ulama ini tidak bisa dibentuk. Dia adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bisa merencanakannya. Jangan takut memasukkan anak ke pondok pesantren. Masukkan. Ini sekarang banyak orang takut anaknya pesantren. Anak jadi mana? SMP. Anak jadi mana? SMA plus. Anak jadi mana? SMP negeri. Takut anak masuk pesantren. Saya dimasukkan ke pesantren. Saya dari mulai SD sekolah agama, SMP sekolah agama, SMA sekolah agama, S1 sekolah agama, sampai hari ini masih hidup. Kenapa takut anak sekolah agama? Takut tak makan. Saya ini kurus bukan karena tak makan. Malah kalau berkumpul semua pejabat-pejabat, di situ ada Kapolda, ada Kapolres, ada Kapolsek, ada Dandim, ada Danrem, ada Danramil, ada polisi, ada tentara, ada bupati, ada gubernur, ada DPRD. Saya ada di situ. Yang pertama dipersilakan makan siapa? Saya disilakan makan. Seandainya di makanan itu ada racun, saya mati dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut sekolah agama nanti anak tidak makan. Ini sekarang orang ini begitu menengok anak orang, sekolahnya di mana? Itu sekolah agama, fakultas syariah, fakultas tarbiyah, fakultas usuluddin. Anak orang sekolah agama, dia pula yang takut tak makan. Terus kerjanya nanti di mana? Orang yang takut tak makan karena anak sekolah agama, tolong orang ini bawa ke rumah sakit umum di Jambi supaya diperiksa USG. Jangan-jangan otaknya sama lambungnya dekat. Betul? Sengaja dijauhkan Allah, lambung itu di bawah, otak itu di atas, supaya memuliakan otak, bukan memuliakan lambung. Ini sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Tapi walaupun begitu, yang mau beli makanan silakan. Saudara kita ini kan berjualan, menyiapkan bakso bakar, goreng pisang, segala macam. Pulang dari acara ini, habiskan makanan ini, bayar masing-masing. Karena mereka saudara kita, mereka adalah sahabat kita. Di mana ada pengajian, di sana ada pasar malam. Di mana ada tablik akbar, di sana bangkit ekonomi keumatan. Saya tidak mau hanya sekedar ngaji, otaknya penuh, perutnya kosong. Tapi jangan dibalik, perut penuh, otak kosong. Seimbang. Manusia ini diajarkan Allah seimbang. Allahumma kama hasanta khalqi,
sebagaimana kau perbaiki akhlak penciptaan tubuhku, fahassin khuluqi, perbaikilah akhlak budi pekertiku. Begitu juga dengan doa, sebagaimana kau perbaiki duniaku, perbaiki jugalah akhiratku. Dan yang letaknya seimbang itu adalah ulama. Tempat kita bertanya, alhamdulillah di desa kita masih ada pondok pesantren, ada buya dan umi, ada tempat kita bertanya hukum akidah. Kalau kita ragu tentang Tuhan, dari mulai tohara, wudhu, tayamum, bersuci, mandi, sholat, zakat, puasa, haji, akhlak, bagaimana cara membersihkan hati, hasad, dengki, busuk hati, mengisi hati dengan zikir, tawadhu, ridha, qanaah. Ini semua tidak bisa kita tanya kepada tukang pasang tenda. Kita mesti bertanya kepada ulama. Saya tidak mengecilkan peran pasang tenda. Kita juga tidak bisa mengatakan oh, yang masang tenda ini nggak ada perannya. Kalau nggak ada mereka, mana mungkin saya bisa tegak di sini. Tapi semua punya bidang masing-masing. Fas'alu ahla dzikri, tanya ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu, bertanyalah kepada ulama. Ini sekarang banyak orang kalau masalah motor dia tanya ke bengkel, masalah handphone dia tanya servis handphone. Tapi kalau masalah agama ditanyanya otaknya sendiri. Tidak bisa begitu saudaraku. Kita bertanya kepada alim ulama yang melindungi, yang mengayomi umat ini semua. Kita doakan ulama kita panjang umur, sehat-sehat semuanya, sehingga dengan adanya mereka di tengah kita, kalau ada di antara kita yang berkonflik, berkelahi, berkecamuk, itu diselesaikan oleh ulama. Kita di Pulau Sumatera ini ada suku adat, ada yang memegang adat. Dari mulai atas ada Aceh, turun ke bawah Sumatera Utara, ada Melayu, ada Batak, ada Mandailing, ada Karo, ada Toba, ada Fakfak. Turun ke bawah lagi Melayu Riau, sebelah kiri Minangkabau Sumatera Barat. Turun ke bawah Jambi, sebelah kiri turun ke bawah. Itulah dia tertua yang disebut dengan Sriwijaya. Sebelah kiri Bengkulu, paling bawah Lampung, ada sukunya. Tapi semua suku ini diikat dengan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikatnya, lain adat istiadat, lain cara menghormatinya. Begitu juga dengan tablik akbar, lain pentasnya, lain sound systemnya, lain tempat, lain pagarnya. Ada tablik akbar pagarnya besi, ada tablik akbar pagarnya bambu. Tapi di tempat kita inilah jamaah yang paling lembut, pagarnya cukup tali plastik. Itu pagar itu menunjukkan sikap masyarakatnya itu. Kalau pagarnya besi itu saya mesti hati-hati. Kalau pagarnya bambu itu pun juga keras itu. Tapi kalau tali ini orangnya lembut-lembut semua. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, yang kedua ini sinfani, dua kelompok. Kalau ulamanya baik, ulil amrinya baik. Kenapa pemimpin menjadi jahat? Karena didampingi oleh ulama yang jahat. Kenapa ulamanya jadi jahat? Karena cinta kepada dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Makanya kalau sudah cinta dunia ini menguasai hati, hancurlah semuanya. Itu berurutan kata Imam kata Imam Al-Ghazali. Kenapa masyarakat jadi jahat? Karena pemimpinnya jahat. Kenapa pemimpinnya jahat? Karena ulamanya jahat. Kenapa ulamanya jahat? Karena hatinya dipenuhi dengan dunia. Doakan supaya Ustadz Somad ini jangan jadi orang yang cinta dunia. Tapi saya masih hidup di dunia. Saya masih pakai baju. Baju ini mereknya Casio, dikasih orang. Yang ngasih Ustadz Ican, Ustadz Dahrizal Dahlan, Kiai Haji Dahrizal Dahlan, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ihsan. Ustadz Somad hari ini biasanya di mana-mana pakai peci, sekarang kok pakai tanjak. Ini pun juga hadiah. Tadi sorbannya merah,
dikasih warna hijau supaya lebih dekat dengan pohon kayu. Karpetnya hijau, rumputnya hijau, sorban pun hijau, indah berkilau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dua orang ini baik, mereka adalah wakil-wakil Allah untuk menebarkan keadilan. Yang satu mengurus negara, yang satu mengurus agama. Kalau mereka bekerja sama mengingatkan umat, maka Islam menjadi kuat. Tapi kalau yang mengurus negara tidak adil amanah, yang mengurus agama tidak takut pada Allah, kita sudah kiamat sebelum masanya. Mudah-mudahan negeri kita ini masih lagi dikirimkan Allah pemimpin yang adil dan ulama-ulama yang takut kepada Allah. Siapa itu ulama? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itulah ulama. Ulama bukan yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia. Ulama bukan ketua ormas. Ulama bukan hanya sekedar hafal Quran dan baca kitab. Ulama adalah yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kotak-kotak sudah mulai berjalan. Kemana kotak tadi? Hilang. Kotak itu diisi duit. Duitnya nggak tahu mau dibawa kemana. Yang pasti Ustadz Abdul Somad ceramah di satu tempat tidak membawa duit masyarakat ke Riau. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jadi kalau ada penggalangan dana, saya tanya dulu, ini untuk apa? Tadi pagi ada penggalangan dana, bangun pesantren, bagus. Rehab masjid, bagus. Ini untuk apa nih Pak Panitia? Untuk pondok pesantren dan masjid. Dan bukan pesantren Ustadz Somad, dan bukan masjid Ustadz Somad. Ini gunanya tablik akbar ramai-ramai supaya waktu ramai. Ibu bapak itu sengaja dibuat kotak. Artinya kalau ada ibu yang tidak bawa dompet, lupa, masukkan gelang, cincin, rantai, STNK, BPKB, surat mobil, masukkan sini. Setuju? Kenapa Ustadz tiba-tiba bersolawat? Karena biasanya nengok kotak sedekah ini jantung kita itu berhenti berdetak. Jadi kalau kita terkejut itu cepat bersolawat supaya hati kita jadi tenang. Tolong yang bawa kotak jangan cuma dibawa, naikkan ke pentas-pentas ini sesuai dengan harga pentas. Setuju? Oh, setuju pula jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampai mana tadi? Saya kalau masalah duit nih hilang isi pengajian. Dua, yang pertama ulil amri, yang kedua adalah ulama, yang ketiga siapa dia? Yang ketiga jari manis, tempat meletakkan cincin. Cincin diletakkan di jari yang manis, cincin perhiasan. Berikut ini pemasangan cincin oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Kepada mempelai perempuan tolong perlihatkan cincinnya. Mana pernah ada cincin jari jempol? Ditanya perempuan, kenapa kau pasang cincin di jempol? Salah ukur kebesaran. Cincin diletakkan di jari manis. Kalau ini adalah pemimpin, kalau ini adalah ulama, jari manis adalah yang manis-manis, yang imut-imut, yang lucu-lucu. Mereka adalah anak-anak muda, calon pemimpin harapan bangsa, calon kebahagiaan orang tua dan mertua, insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak muda kita ini selamat dari fitnah akhir zaman. Apa yang merusak anak muda kita? Narkoba, ganja, sabu-sabu, kecubung, pil anjing gila. Apa yang merusak anak muda kita? Judi online, chat online. Apa yang merusak anak muda kita? Terlalu kuat suaranya. Begitu saya bersolawat, rasa-rasanya saya sekarang bukan di Jambi, rasanya saya sedang di Gaza, Palestina. Bendera Palestina naik ke atas dan yang mengangkat benderanya adalah anak-anak muda. Inilah anak-anak yang akan memperjuangkan Palestina di masa akan datang. Anak-anak muda ini kita masukkan ke pesantren,
akidahnya ahli sunnah wal jamaah, ikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari, tidak Wahabi, tidak Syiah, tidak Khawarij, tidak Murji'ah, tidak Qadariyah, tidak Mu'tazilah, tidak sekuler, tidak liberal, tidak komunis, tidak ateis, tapi dia adalah Islam ahli sunnah wal jamaah. Anak muda kita masukkan ke pesantren, selamatkan dari zina, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari Instagram, selamatkan dari TikTok, selamatkan dari Facebook, selamatkan dari Twitter, selamatkan dari channel-channel YouTube, kecuali channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Di situ dia. Memang iklan itu masuk setelah setengah jam pengajian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sanggup menjaga anaknya dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam? Tidak ada yang sanggup menjagakan anak kita jam 3 subuh, nyuruh tahajud, baca Quran, menghafal Quran, murajaah ngulang hafalan, subuh berjamaah, baca zikir, ratib al-haddad, ratib al-atas, wirid sakran, wirdul latif, lalu kemudian masuk kelas sampai zuhur berjamaah, makan siang, masuk lagi kelas sampai asar berjamaah, olahraga, pramuka, berkemah, sampailah malam sholat isya berjamaah, murajaah ngulang hafalan, jam 10 malam baru tidur. Yang bisa melakukan itu hanya satu lembaga di dunia, namanya pondok pesantren. Sekarang pondok pesantren sedang dirusak, sedang dihancurkan dengan isu-isu. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sekotak. Sekarang udah nggak pakai belanga lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isu-isu itu hanya 0, sekian persen. Saya tidak membela isu. Yang jahat tetap jahat, tangkap. Kalau perlu hukum mati. Setuju? Wah, sadis. Oh, ini setuju-setuju aja. Mereka yang sudah mencoreng nama pesantren, mereka yang sudah merusak nama ulama, mesti ada ketegasan. Wahai Bapak Kapolri, wahai Bapak Kapolda, tangkap mereka, hukum mati. Setuju? Saya sangka tadi karena tali plastik lembut, keras juga ternyata. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan termakan isu dengan fitnah-fitnah ke pesantren ini. Tetap masukkan anak bapak, tetap masukkan anak ibu. Karena kalau kita jaga di rumah sendirian, kita juga tidak sanggup. Saya kalau disuruh ceramah di tanah lapang, insya Allah sanggup. Tapi kalau untuk mendidik anak-anak, saya tidak sanggup, tidak mampu. Maka saya serahkan anak saya ke preschool, walaupun dia lebih banyak pre daripada school. Sekolahnya bagus, anak saya yang malas datang. Maka kita tetap jaga anak-anak ini. Kenapa? Karena pucuk sawit pun akan dimakan wereng, pucuk bunga pun akan dimakan ulat. Karena ulat memang suka memakan pucuk, dia naik ke atas, pucuk. Maka pucuk-pucuk hijau ini kita jaga. Kenalkan dia dengan Palestina. Kalau dipukulnya emaknya, jangan pukul emak ya nak. Tengok nih tengok nih di Palestina. Kalau dia membuang-buang makanan, jangan buang makanan ya nak. Tengok nih anak-anak di Palestina tak makan pasir dia. Tunjukkan video anak Palestina makan pasir. Kalau dia mengamuk-ngamuk, jangan mengamuk ya nak. Kalau ngamuk sama ayah aja. Jangan durhaka nanti dia dengan bapaknya. Maka anak-anak kita ini kita didik. Kalau anak ini kita didik dengan baik, di saat kita masuk nanti ke liang lahat, inilah yang mengalir dalam doa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak-anak yang apa pula soman? Anak soleh. Rabbi habli minas solihin. Selesai sholat kita minta jadi orang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Di saat dalam sholat kita mintakan orang soleh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin.
Dalam sholat, salam kepada orang soleh. Selesai wudhu, minta jadi orang soleh. Minta anak soleh. Dan keturunan selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, mendapat keturunan yang soleh dan solihah, kekal abadi hingga ke jannah, dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Maghrib ke isya jangan sampai masjid kosong. Gendong anak, antar anak, tenteng anak, bawa ke masjid. Anak tak bisa main tunjuk, pergi ke masjid. Ayah nggak ke masjid, ayah udah dewasa. Nggak bisa. Betul Pak? Anak mesti ditenteng, dibawa. Tadi malam di Tanjung Jabung Barat, saya dikasih makan ciput. Saya tanya Pak Bupati, gimana cara makannya Pak? Pakai tusuk gigi, dicucuk. Sebetulnya saya tahu, pura-pura nanya aja. Waktu mencucuk ciput itu pakai tusuk gigi, terbayang macam mana emak dulu menyusukkan satu-satu, meletakkan di piring, pinggir piring. Begitulah kasih sayang ibu. Sekarang ibu-ibu tidak meninggalkan kenangan pada anaknya, karena dia berangkat pagi, anaknya sedang tidur. Dia pulang malam, anaknya sudah tidur. Anak lebih banyak dibesarkan oleh pembantu, babysitter. Maka berubahlah pepatah, surga di bawah kaki babysitter. Ibu hari Ahad, hari libur, mau menyambut anak. Anak pulang liburan dibawa bapak. Ibu menunggu di depan pintu. Tapi anak bukan memeluk ibu, malah memeluk pembantu. Yang dikhawatirkan suatu saat bukan cuma anaknya yang memeluk pembantu, suami pun memeluk. Ada apa dengan ibu? Ada apa dengan bapak? Kalau bapak kencing berdiri, maka anak kencing maraton. Ini anak-anak ini menengok kita. Ibu tak bisa mengatakan pakai tudung labu, pakai baju panjang, pakai baju kurung. Ditengoknya emaknya pakai baju you can see. You kamu can bisa si menengok. You can see kau bisa menengok ketiak aku. Anak-anak ini, kenapa anak-anak ini bertudung berjilbab? Tengok anak kecil berjilbab. Karena ditengoknya emaknya berjilbab. Bapak nggak bisa nyuruh anak tutup aurat, kata sesama tutup aurat. Sementara bapak sendiri pakai celana pendek. Hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam lutut bekudis. Tapi kalau kita jaga anak ini dengan baik. Sekarang banyak iklan investasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Jadi jangan nanti diisukan Ustaz Somad mendengar suara azan dia terus saja ceramah. Ustaz Somad kemarin pas azan dia pun ikut azan. Mana anak muda kita? Kenapa tidak anak muda kita yang mengumandangkan azan dengan suara yang berapi-api? Hayya 'alas shalah. Begitu. Muazin kita yang azan tahun 80-an. Masih lagi mereka yang mengimami, yang membersihkan masjid. Kalau mereka tidak ada salat berjamaah di masjid. Tapi hari ini ketika ditanya, kenapa anak muda kita tidak azan di masjid? Karena anak muda semuanya menjadi panitia tabligh akbar hari ini Pak Ustaz.
Begitu cara membelanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan tausiah ini 1 jam. Tadi saya berdiri jam 3, nanti saya selesai jam 4. Karena memang saya mesti adil, di mana-mana mesti 1 jam. Nanti begitu selesai jam 4, silakan Bapak Ibu semua pulang sholat asar. Jangan sampai tak sholat asar. Karena kalau Bapak Ibu tidak sholat asar, nanti ditanya malaikat, kenapa kau tak sholat asar? Gara-gara tausiah Ustaz Somad. Saya duluan masuk neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah semua menyelamatkan kita dari neraka. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ulil amri sudah, alim ulama sudah, anak muda sudah. Yang keempat, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, kelingking yang paling kecil, diremehkan, disepelekan, tapi jangan macam-macam. Kalau dia tidak ada, cuma ngorek lubang hidung, pakai jempol, besarlah hidung kita, udahlah pesek, menengok ke langit, gerimis pula. Kelingking, kecil, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tadi kalau telinga gatal, tak mungkin bambu ini masuk ke dalam. Maka dia adalah fakir miskin. Fakir miskin bukan yang meminta-minta, fakir miskin yang menjaga harga dirinya. Siapa mereka? Mereka orang yang memang menurut takdir Allah, mereka sabar dan tabah menerima ujian. Tapi sebenarnya di dalam sawit ini ada jatah mereka, di dalam kelapa ini ada jatah mereka, di dalam mangga ini ada jatah mereka, di dalam minyak bumi ini ada jatah mereka. Mereka mendapatkan salah satu dari 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin, wal amilina 'alaiha, amil, wal muallafati qulubuhum, muallaf, wa fir riqab, hamba saya, wal gharimin, orang dililit utang, wa fi sabilillah, jihad, wa banis sabil, musafir yang putus belanja. Di antara 8 orang yang membutuhkan, yang pertama yang dapat adalah fakir dan Apa beda fakir sama miskin? Janda tua, laki tak ada, anak mati, hidup sebatang kara, sawit tak ada, karet tak ada, kebun tak ada, tak makan kalau tak dikasih orang. Ini namanya fakir. Mengambil upah cuci dari rumah ke rumah, dapat duit gosok setrika, tapi tak memenuhi kebutuhan. Ada duit tapi tak cukup, namanya miskin. Ada fakir, ada miskin. Maka di kampung kita ini, kalau ada fakir yang tak makan, sementara ini tahajud sampai keningnya hitam, bukan karena tahajud, memang tak tahajud udah hitam memang. La yabitu sab'anan, orang Islam tidak boleh tidur lelap. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan mengerang tak makan, lapar, dia tetap juga tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tak masuk surga karena tahajudmu. Kenapa? Karena masih ada anak fakir, miskin, yatim. Ada anak yatim yang tidak bisa masuk ujian karena dilarang kepala sekolah. Kalau tidak bayar uang ujian, jangan masuk kelas. Menangis anak yatim pulang karena celananya koyak, bajunya robek. Semua anak-anak mesti baju putih. Anak yatim datang pakai baju abu-abu. Bukan karena bajunya abu-abu, karena memang sudah saking lamanya tak bercuci. Maka kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang diberikan Allah ini akan ditanya insyaallah. Jadi tolong data tetangga kita, jangan sampai ada fakir miskin yang tidak makan. Berapa tetangga kita? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Beruntunglah yang Anda tinggal di sini, karena ke belakang cuman lapangan sepak bola dan kebun sawit. Tapi yang ada di tengah pemasyarakatan, pemukiman, maka di sana ada masyarakat di depan. Jangan sampai kita tidak satu perasaan, tak ada simpati, tak ada empati. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi,
sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau dipukul pipi kita sakit, begitu juga pipi mereka sakit. Kalau dicubit perut kita sakit, begitu juga perut mereka sakit. Dan sekarang yang teraniaya paling banyak fakir miskin di dunia adalah Palestina. Mudah-mudahan saudara kita, Allah menolong saudara kita yang ada di Gaza insyaallah. Amin ya rabbal. Ulil amri sudah, ulama sudah, anak muda sudah, fakir miskin sudah. Yang terakhir siapa ini? Inilah orang yang suka diberikan apresiasi, penghormatan dan pujian. Gimana mama pak? Macam bidadari turun dari pokok jengkol. Gimana masakannya tadi pak? Nasi gorengnya masitnya minta ampun. Gimana sambal udangnya tadi? Rasa-rasa keluar ruhku dari badan, saking pedasnya. Kadang kejujuran itu menyakitkan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kalau belum bisa kalian laki-laki membahagiakan mereka dengan emas, belum bisa kalian lingkarkan cincin, gelang, rantai, subang, anting, belum bisa kalian buatkan mereka rumah istana, belum bisa kalian belikan mereka mobil yang mewah, paling tidak bahagiakanlah mereka dengan kata-kata. Setuju Bu? Saya sebagai juru bicara wanita yang teraniaya ini sekarang. Mereka nggak minta apa-apa Pak. Mereka hanya minta naikkan harga belanja. Betul Bu? Betul kata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalah salahnya Bapak puji mereka yang sudah melahirkan anak-anak Bapak, yang sudah mengandung meregang nyawa, yang sudah melahirkan bersimbah darah, yang sudah membesarkan anak-anak. Mereka tidak minta banyak Pak. Mereka cuma minta kau katakan, kaulah bidadari surgaku. Cocok Bu? Sesuai. Ustaz tahu ini dari mana? Saya kan dapat bocoran. Dari mana? Gerakan emak-emak garis keras. Tengoklah Nabi Muhammad SAW. Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu bukan alim ulama. Orang yang paling baik di antara kamu bukan pemimpin. Orang yang paling baik di antara kamu adalah khairukum li ahli. Orang yang paling baik kepada istri, anak dan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang paling baik kepada istri dan anakku, kata Nabi. Nabi kalau menggendong cucunya Hasan Husin, dia pegang, dia cium, dia gendong, dia peluk. Ini banyak laki-laki sekarang anak orang yang dipeluknya. Anak dia disipaknya. Banyak orang sekarang kalau sama kawan, bawa kawan ke kafe, bawa kawan ke warung, minum, tumpah gelas, tumpah kopi. Tenang bro, kita pesan satu gelas lagi. Tapi kalau bininya yang menumpahkan, mana biji matamu tadi? Padahal kalau sampai masanya tua, sampai masanya sakit, sampai masanya demam, sampai masanya ICU, yang tabah menemani dan menyuapkan makanan adalah istri. Apa datang kawan mancing? Enggak ada. Inilah orang-orang yang mereka tak minta banyak. Mereka cuma kasih jempol satu hari 3 kali aja. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Cemana sarapan Bang? Mantap. Cemana makan siang? Mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah dunia ini. Ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih. Tapi yang saya sebutkan yang tidak baik tadi, itu tidak ada di desa kita. Itu adanya di planet Mars. Kalau yang di sini ini baik semua insyaallah, berkat selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak pulang nanti dari pengajian ini, panggillah mereka dengan panggilan yang baik-baik. Ya Humaira. Ya Humaira artinya wahai engkau yang putih, kena cahaya matahari, kulitnya kemerah-merahan. Itu ya Humaira. Tapi istri saya nggak putih Pak Ustadz, nggak apa-apa. Menyenangkan hati mereka. Cobalah Bapak coba nanti pulang. Ya Humaira, jangan terlalu jujur. Kadang suami ini terlalu jujur. Ya Hajar Aswad gitu.
Saya dulu waktu belum nikah dikasih tahu orang, kau nanti jangan nikah sama perempuan yang hitam manis. Kenapa? Hilang manisnya, tinggal hitamnya. Enggak ada itu. Kalau sudah cinta, tai kambing pun rasa coklat. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah satukan kalian. Yang menyatukan kalian adalah Allah, dan yang menumbuhkan rasa cinta di hati kalian adalah Allah. Disatukan karena Allah, maka insya Allah akan bersama sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya masuk surga bersama Rasulullah SAW. Ibu mau masuk surga sama bapak? Bapak? Cintaku bertepuk sebelah tangan. Laki-laki Pak Bu, saya kasih tahu ya, laki-laki itu walaupun nampaknya pemberani, sebenarnya mereka malu. Jadi kalau ada suami ibu yang tidak pernah mengucapkan aku cinta padamu, dia termasuk laki-laki yang pemalu. Laki-laki itu nggak berkata-kata, dia langsung gila aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di lubuk hati mereka yang paling dalam, kami perempuan ini mengandung Pak Ustadz. Ibu mengandungnya di sini, tapi kami laki-laki mengandungnya di sini. Memikirkan anak, memikirkan bini, memikirkan uang sekolah, memikirkan semua. Perempuan memang nampak dia mengandung, membesar. Laki-laki tak membesar, tiba-tiba pecah aja pembuluh darah, bam, mati. Coba tengok iklan sakit kepala. Semua obat sakit kepala itu bintang iklannya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Dan semua hantu itu perempuan. Sundel bolong perempuan, Nyi Blorong perempuan, mak lampir perempuan, suster ngesot perempuan. Cobalah panggil anak-anak, tanya, "Coba nak, cemana bunyi hantu?" Ki. Itu ketawa laki-laki apa perempuan? Jangan salahkan saya. Kalau ibu mau melapor ke Komisi Perlindungan Perempuan, laporkan ke mereka. Kami sebagai perempuan yang sudah mendengarkan ceramah Ustaz Somad, demi keadilan menuntut kepada Komisi Perlindungan Perempuan, tolong perbanyak hantu laki-laki, supaya ada prinsip keadilan. Karena laki-laki hantu cuma satu. Siapa? Genderuwo. Ada satu lagi, itu pun masih kecil, tuyul. Saya khawatirnya pulang ini nanti yang ditanya, pas ditanya, apalah isi ceramah Ustaz Somad tadi? Hantu lebih banyak perempuan. Ada seorang suami minta kusukkan kepala sama istrinya. Dek, kusukkan kepala abang. Kusuk. Dulu bang, sebelum kita nikah, abang kusuknya siapa ngusuk abang? Sebelum nikah abang nggak pernah sakit kepala. Jadi jangan kalian pikir ibu hanya mengurus anak, rumah, ini semua. Laki-laki pun juga sama. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan. Bidadari-bidadari surga. Kenapa yang tengah itu tak pakai jilbab? Dia bule. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Ibu ditolong oleh bapak, bapak ditolong oleh ibu. Kapan ibu menolong bapak? Di saat ibu membawakan anak ke sekolah, membawa ke pengajian, anak dibawa pengajian, anak nangis dibelikan balon, balon meletus, beli satu lagi. Tengok anak-anak dibawa pengajian, anak kecil, anak. Padahal anak ini ada gara-gara bapak ini. Tapi yang membawa anak ini ibu. Kasih sayang ibu luar biasa. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih bapak di simpang jalan. Kasih saudara ada berada. Itu bukan pepatah saya, orang Melayu punya. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Apa maksud ada berada? Kaya dia, kaya kita, baru enak berkawan. Tapi kalau dia kaya kita melarat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rupanya sudah jam 4. Patut terasa ada semut menjalar di kaki saya. Nanti kalau ada yang nanya,
apa yang disampaikan Ustadz Somad tadi, ada 5 poin kalau negeri kita mau baik, yang 5-nya insya Allah baik. Mudah-mudahan kelima-limanya ini di kampung kita sudah baik semua insya Allah. Pemimpinnya baik, ulamanya baik, anak mudanya baik, fakir miskinnya kita santuni menjadi baik, dan semua perempuan-perempuannya solihah mendampingi suami yang baik-baik. Mudah-mudahan semua kita selalu dalam kebaikan. Al-hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.